Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Muklis dari kelompok 1 dengan NIM 132025063. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pengenalan teknologi informasi simulasi jaringan komputer. Mari kita mulai membahas mengapa simulasi jaringan ini sangat penting. Dalam era digital ini, jaringan komputer adalah tulang punggung operasional modern. Kelangsungan jaringannya sangat krusial menopang bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Namun, membangun jaringan fisik secara langsung memiliki resiko fisik tinggi dan membutuhkan investasi yang besar. Prosesnya kompleks dan rentan terhadap kesalahan konfigurasi. Oleh karena itu, simulasi jaringan hadir sebagai solusi inovatif. Simulasi menawarkan alternatif yang aman, efisien, dan hemat biaya. Dengan simulasi, kita dapat memodelkan dan menguji jaringan tanpa perlu perangkat keras fisik. Pembahasan kami akan mencakup 3 hal utama, yaitu apa itu simulasi jaringan komputer atau fungsi utama dari Cisco Packet Tracer, bagaimana cara melakukan simulasi jaringan sederhana. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar simulasi jaringan, mengenalkan fitur dan kapabilitas Cisco Packet Tracer, dan memberikan contoh studi kasus pembuatan jaringan sederhana. Sebelum masuk ke simulasi, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat seperti router, switch, dan server yang saling terhubung untuk memfasilitasi pertukaran data dan berbagai sumber daya. Sementara itu, simulasi jaringan adalah proses pembentukan model virtual dari jaringan. Tujuannya adalah untuk menguji konfigurasi, memahami perilaku protokol, dan meminimalkan biaya pengadaan perangkat keras. Salah satu software yang akan kita gunakan adalah Cisco Packet Tracer. Ini adalah perangkat lunak simulasi visual dari Cisco yang dirancang khusus untuk merancang topologi jaringan seperti router, switch, PC, dan lain-lain dalam lingkungan virtual. Simulasi jaringan adalah teknik krusial yang menciptakan representasi virtual dari lingkungan jaringan nyata yang menggunakan perangkat lunak khusus. Manfaat utamanya terbagi menjadi 3 area. Yang pertama, pembelajaran atau edukasi, memfasilitasi pemahaman konsep jaringan yang kompleks dan lingkungan yang aman dan interaktif, sangat berguna bagi mahasiswa dan profesional. Yang kedua, penelitian atau riset, menyediakan platform untuk eksperimen dan analisis perilaku jaringan di bawah berbagai skenario tanpa mengganggu jaringan produksi. Yang ketiga, pengembangan atau testing, membantu pengembang menguji desain dan mengimplementasi jaringan baru sebelum menerapkannya ke dunia nyata, sekaligus mengurangi resiko kegagalan. Contoh software populer lainnya selain Packet Tracer adalah GNS3. Berikut adalah beberapa fitur utama yang membuat Cisco Packet Tracer menjadi alat yang ideal. Workspace dan device list menyediakan area kerja dinamis dengan beragam perangkat jaringan seperti router, switch, dan end device yang siap pakai. Mode simulasi, kita bisa memilih antara mode real-time berjalan seperti waktu nyata atau mode simulation, memungkinkan visualisasi paket data dengan opsi pause atau slow motion. Konfigurasi CLI, terdapat Command Line Interface CLI yang menunggu perangkat Cisco asli, memungkinkan konfigurasi mendalami seolah-olah berhadapan dengan hardware sungguhan. Dengan protokol mendukung berbagai protokol jaringan seperti TCP atau IP, OSPF, VLAN, dan EIGRP sehingga memungkinkan simulasi skenario jaringan yang kompleks. Multi-user, ada fitur kolaborasi yang memungkinkan beberapa pengguna mengerjakan proyek simulasi yang sama secara bersamaan. Sekarang mari kita lihat langkah-langkah dasar untuk membuat jaringan sederhana peer-to-peer di Packet Tracer. Yang pertama, buka aplikasi dan siapkan workspace. Kita mulai dengan membuka aplikasi dan menyiapkan area kerja. Yang kedua, tambahkan perangkat. Pilih dan seret end device, misalnya PC dan switch dari daftar perangkat ke dalam workspace. Yang ketiga, lakukan cabling.
Hubungkan setiap isi ke switch menggunakan kabel copper straight through untuk membangun koneksi fisik. Yang keempat, konfigurasi IP. Akses menu desktop IP configuration pada setiap isi. Atur alamat IP, contoh 192.168.1.2 dan subnet mask yang sesuai. Kelima, uji konektivitas. Langkah terakhir adalah menggunakan fitur ping di command prompt dari satu PC ke PC lain untuk memverifikasi konektivitas jaringan yang telah dibuat. Secara singkat, simulasi jaringan memiliki fungsi dan manfaat yang luas. Edukasi dan pelatihan menjadi media pembelajaran esensial untuk persiapan sertifikasi profesional seperti CCNA, prototyping dan desain, dan pengujian desain jaringan baru secara ekstensif sebelum investasi perangkat keras, menghemat biaya dan waktu, troubleshooting aman, menyediakan lingkungan yang aman untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah jaringan tanpa risiko, mengganggu operasional sistem nyata, visualisasi paket data, memberikan representasi visual yang jelas tentang bagaimana paket data PDU bergerak antar perangkat. Simulasi tidak hanya untuk jaringan sederhana. Berikut beberapa studi kasus yang dapat diterapkan. Yang pertama, jaringan LAN sederhana. Mengimplementasikan jaringan yang menghubungkan dua PC melalui switch dan router dengan fokus analisis pada uji konektivitas ping dan paket loss. Yang kedua, jaringan kantor atau segmentasi, memecah jaringan berdasarkan divisi inventaris penjualan keuangan untuk meningkatkan keamanan data dan efisiensi lalu lintas jaringan. Yang ketiga, jaringan kampus atau VLAN, implementasi virtual LAN atau VLAN untuk manajemen jaringan yang efektif di gedung bertingkat, memungkinkan isolasi dan kontrol traffic. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa simulasi jaringan merupakan fondasi vital dalam rekayasa dan desain jaringan modern yang terus berkembang. Simulasi menghasilkan efisiensi biaya dan resiko. Ia bertindak sebagai laboratorium virtual yang aman untuk belajar, riset, dan memvalidasi desain. Penguasaan simulasi adalah kompetensi wajib bagi setiap engineer jaringan di era teknologi modern, seperti 5G, IoT, dan SDN. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari presentasi saya atau gerak-gerik saya dalam menyampaikan presentasi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.